Halo kawan, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Cabai rawit yang ditanam menggunakan polybag ini, sekarang berusia 35 hari setelah pindah tanam. Yang dimana tanamannya tumbuh subur, banyak tunas airnya, dan sudah mulai berbunga. Di sini saya akan berbagi tips, cara menanam cabai rawit menggunakan polybag. Agar tanamannya sehat, tumbuh subur, banyak tunas tanpa potong pucuk. Mulai dari penanaman, pemupukan dan pupuk yang digunakan, pencegahan dan pengendalian hama penyakit, dan pestisida yang digunakan. Hingga tanaman cabai rawit di usia 35, sudah mulai banyak bunga. Untuk menanam cabai rawit menggunakan polybag, gunakan media tanam yang gembur dan tidak padat. Dan bahan media tanam yang saya gunakan, campuran arang sekam, sekam padi, kotoran hewan dan sedikit tanah. Awal tanam, saya taburkan mikoriza pada lubang tanam. Tujuannya, untuk menjaga akar tanaman dari serangan jamur, dan penyerapan nutrisi bisa lebih maksimal. Setelah penanaman, di hari yang sama, saya melakukan penyepraian dengan insektisida Kurakron. Tujuannya, agar tanaman terhindar dari serangan hama perusak daun seperti belalang dan jangkrik. Memasuki usia 7 hari setelah pindah tanam, saya memberikan pupuk susulan yang pertama. Untuk mempercepat pertumbuhannya, saya menggunakan pupuk NPK 16-16. Dengan dosis 200 gram, untuk 20 liter air. 20 liter larutan pupuk ini, cukup untuk 80 tanaman cabai rawit. Memasuki usia 10 hari setelah pindah tanam, saya melakukan penyepraian, untuk mencegah serangan hama dan jamur. Dan bahan yang saya gunakan, untuk mencegah dan mengendalikan hama, saya menggunakan insektisida Kurakron. Dengan dosis 2 ml per liter air. Dan untuk mencegah dan mengendalikan serangan jamur, saya menggunakan fungisida Bion M. Dengan dosis 2 gram per liter air. Dan saya tambahkan pupuk daun gandasil D, untuk mempercepat pertumbuhan. Dengan dosis 2 gram per liter air. Memasuki usia 14 hari setelah pindah tanam, saya kembali memberikan pupuk susulan yang kedua, yang dimana tanamannya tumbuh dengan sehat, dan sudah mulai mengeluarkan tunas pada ketiak daun. Untuk pemupukan yang kedua ini, pupuk yang saya gunakan, pupuk NPK 16-16, dengan dosis 200 gram. Dan ditambah dengan 3 sendok pupuk kalsium. Dan sekarang tanaman cabai rawitnya, sudah memasuki usia 17 hari setelah pindah tanam. Yang dimana, tanamannya tumbuh dengan sehat, dan subur. Dan di usia 17 hari setelah pindah tanam ini, saya kembali melakukan penyepraian, untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama dan penyakit. Dan ini penyepraian yang kedua, untuk bahan yang saya gunakan pada penyepraian kedua ini. Untuk mencegah dan mengendalikan serangan jamur atau penyakit, saya kembali menggunakan fungisida Bion M. Karena, fungisida ini dapat meningkatkan kekebalan tanaman terhadap serangan penyakit. Dan untuk dosisnya, saya menggunakan 2 gram per liter air. Memasuki usia 21 hari setelah pindah tanam, tanaman cabai rawit sudah terlihat pertumbuhannya. Tanamannya sehat, tidak terserang hama ataupun penyakit. Dan saya tidak melakukan potong pucuk, karena nantinya tunas akan banyak pada setiap ketiak daun. Dan di usia 21 hari setelah pindah tanam ini, saya kembali memberikan pupuk susulan, untuk mempercepat pertumbuhannya. Dan ini pupuk susulan yang ketiga. Pupuk yang digunakan masih sama, pupuk NPK 16-16, dengan dosis 200 gram untuk 20 liter air. Memasuki usia 25 hari, setelah pindah tanam, saya kembali melakukan penyepraian, untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama dan jamur. Adapun bahan yang digunakan untuk penyepraian ini, untuk mencegah dan mengendalikan hama, saya menggunakan insektisida Kurakron. Yang dimana waktu penyepraian sebelumnya, saya menggunakan insektisida Dorsa. Untuk dosis insektisida Kurakron, saya menggunakan 2 ml per liter air. Untuk mencegah dan mengendalikan jamur, saya menggunakan fungisida Antrakol, dengan dosis 2 gram per liter air. Yang dimana waktu penyepraian sebelumnya, saya menggunakan fungisida Bion M. Dan saya tambahkan kembali pupuk daun gandasil D, untuk mempercepat pertumbuhan. Untuk dosisnya,
2 gram per liter air. Memasuki usia 28 hari, setelah pindah tanam, tanaman cabai rawit sudah terlihat pertumbuhannya. Sudah banyak mengeluarkan tunas pada batang utama, dan sudah mulai pecah cabang Y, dan sudah mengeluarkan kuncup bunga. Tanamannya sehat, tidak terserang hama ataupun penyakit. Di usia 28 hari setelah pindah tanam ini, saya kembali memberikan pupuk susulan, dan ini pemupukan susulan yang keempat. Karena tanamannya sudah mulai besar, di pemupukan keempat ini saya naikkan dosis pupuknya. Dan pupuk yang saya gunakan di pemupukan keempat ini, pupuk NPK 16-16 dengan dosis 300 gram, dan ditambah 5 sendok pupuk kalsium. Dan kini tanaman cabai rawitnya sudah berumur 32 hari, yang dimana tunasnya mulai besar, dan tanamannya tumbuh sehat dan subur, dan sudah masuk masa pembungaan. Agar tanamannya tidak terserang hama dan penyakit, di usia 32 hari setelah pindah tanam ini, saya kembali melakukan penyepraian. Adapun bahan yang digunakan, untuk mencegah hama, saya menggunakan insektisida Dorsa, dengan dosis 2 gram per liter air. Dan untuk mencegah serangan jamur, ataupun penyakit, saya kembali menggunakan fungisida Bion M, dengan dosis 2 gram per liter air. Sampai umur 32 hari, dalam 4 kali penyepraian ini, saya sudah menggunakan 2 jenis insektisida, dan 2 jenis fungisida, yang berbeda merek dan bahan aktifnya. Sehingga tanamannya sehat, tidak terserang hama, ataupun penyakit. Dan sekarang tanaman cabai rawitnya, sudah masuk usia 35 hari setelah pindah tanam. Tanamannya tumbuh sehat, dan bunganya pun mulai banyak. Di usia 35 hari setelah pindah tanam ini, saya kembali memberikan pupuk susulan, dan ini pemupukan yang kelima. Yang dimana pemupukan kelima ini, untuk merangsang pembungaan, agar lebih banyak, dan mencegah kerontokan bunga. Dan pupuk yang saya gunakan, pupuk NPK 16-16, dengan dosis 300 gram. Dan saya tambahkan pupuk KNO3 putih, untuk merangsang pembungaan. Dan dosis yang saya gunakan 50 gram. Yang dimana dosis tersebut untuk 20 liter air, dan cukup untuk 80 tanaman cabai rawit. Jadi pada intinya, untuk menanam cabai rawit agar tumbuh sehat dan subur, kita harus sering merawatnya, seperti pemupukan dengan pupuk yang tepat, sesuai masa tanaman. Lakukan pemupukan minimal 1 minggu sekali, dan tidak lepas dari perawatan seperti mencegah dan mengendalikan serangan hama dan penyakit. Dan gunakan pestisida yang tepat sesuai kebutuhan. Oke kawan, semoga bermanfaat dan terima kasih.